Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ilmu Teknologi dan Kesehatan, Prodi D3 TLM Kelompok 3 Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sukawati MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Tugas ini berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Setelah Kemerdekaan. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dimas Fahreja dengan NIM 24538108. Lalu ada Zalfa Zauza dengan NIM 24538127. Lalu dengan saya sendiri Artika Nur Arita dengan NIM 24538133. Lanjut ada Liska Arita Putri dengan NIM 2430581038. Selanjutnya ada Silviana Minareka dengan NIM 24538144. Dan selanjutnya ada Saskia Nabila dengan NIM 2450381015. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi dijadikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun, jumlah pemakaian bahasa Indonesia semakin bertambah. Perhatian terhadap bahasa Indonesia juga semakin meningkat, terutama setelah diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan juga ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada tahun 1947. Menggantikan ejaan Van Ophusen, pada perkembangan berikutnya lahirlah ejaan bahasa Indonesia, yaitu EBI, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan ditandai dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat sangat pesat dan semakin digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia III diadakan pada tahun 1978 di Jakarta yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 2 November. Sebagai upaya memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia juga mengalami perubahan dalam ejaan dan ejaan Van Ophusen menjadi ejaan Republik atau ejaan Soewandi pada tahun 1047 dan kemudian lahir ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal EBI pada tahun 2016. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh warga Indonesia dalam berinteraksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang beragam sukunya. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah sangat dikenal di kalangan luar, tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Tetapi, banyak negara lain yang juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Di antaranya ada Australia, New Zealand, dan beberapa negara lain sudah menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang harus dipelajari. Hal ini membuat tenaga pengajar bahasa Indonesia semakin banyak dicari untuk dijadikan guru di sana.
Kesimpulannya adalah perjalanan bahasa Indonesia dari asal mula hingga perannya yang signifikan dalam kemerdekaan dan kehidupan sehari-hari kita merupakan cerminan dari evolusi yang penuh makna. Dari akar bahasa Melayu yang sederhana, bahasa ini telah berkembang menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Penyebaran bahasa ini yang meluas dari masa ke masa menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam menjaga koneksi sosial dan budaya. Selain itu, fungsinya dalam administrasi, pendidikan, dan diplomasi semakin mempertegas perannya dalam membangun negara. Memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya memberi kita wawasan tentang masa lalu, tapi juga menginspirasi kita untuk menjaga dan memanfaatkan bahasa ini dengan sebaik-baiknya di masa depan.